Gelombang panas terjang Cina, suhu permukaan trotoar capai 60 derajat Celcius. Gelombang panas menerjang provinsi Guangdong dan Hebei, Cina. Situasi itu membuat Badan Meteorologi mengeluarkan peringatan pada warga dan kebutuhan listrik melonjak. Badan Pengamat Meteorologi Provinsi Hebei mengeluarkan peringatan oranye untuk suhu tinggi atau level kedua tertinggi dalam sistem peringatan cuaca 4 tingkat di Cina. Di kota Xingtai, suhu tertinggi mencapai 39 derajat Celcius, memaksa para pejalan kaki menggunakan topi dan baju pelindung matahari. Di kota Handan, suhu di sebagian besar tempat mencapai lebih dari 37 derajat Celcius. Di kota Xixian, suhu aktual di permukaan trotoar mencapai 60 derajat Celcius. Truk-truk penyemprot air dikerahkan untuk membantu menurunkan suhu jalan. Hari ini panas ekstrim, terasa gerah saat berada di luar. Saya telah melakukan semua cara untuk melindungi diri saya dari matahari, seperti tabir surya dan topi, ujar seorang warga di kota itu dilansir Al Jazeera. Di Provinsi Guangdong, penggunaan listrik terus meningkat sejak Juni. Banyak kota mengalami konsumsi listrik tertinggi dalam rekor selama akhir pekan lalu akibat suhu tinggi, sehingga penggunaan pendingin udara atau AC meningkat drastis. Penggunaan listrik di provinsi itu mencapai 112,5 juta kilowatt atau naik 3,25% dari rekor tertinggi tahun lalu. Kebakaran hutan di Cina telan korban jiwa. Kebakaran hutan di daerah otonomi Ningxia, Cina menewaskan 2 orang dan melukai 6 lainnya. Kebakaran tersebut terjadi di perbukitan tandus Desa Macang, Kota Guyuan. Demikian Dinas Kegawat Daruratan Daerah Otonomi Ningxia. Para korban segera dilarikan ke rumah sakit dan pihak terkait sedang menyelidiki sebab-sebab peristiwa tersebut. Lembaga penyiaran resmi Cina melaporkan api yang melalap kawasan hutan di wilayah barat laut itu berhasil dipadamkan pukul 8:10 waktu setempat. Musibah lagi, ribuan orang di barat laut Cina terpapar bakteri Brucella, bocoran lab negara. Musibah melanda Cina lagi. Otoritas kesehatan Cina melaporkan adanya ribuan orang di barat laut negara itu yang dinyatakan positif mengidap penyakit brucellosis yang disebabkan oleh bakteri Brucella. Bakteri tersebut berasal dari laboratorium pabrik biofarmasi milik negara yang mengalami kebocoran. Sebanyak 3.245 orang telah terjangkit brucellosis, penyakit yang biasanya muncul karena kontak dekat dengan hewan atau produk hewani yang terinfeksi Brucella. Penyakit ini menyebabkan demam, nyeri sendi, dan sakit kepala, seperti yang dilaporkan pejabat kesehatan di kota Lanzhou. Awalnya sebanyak 1.401 orang dinyatakan positif mengidap penyakit itu. Namun otoritas kesehatan mengatakan sejauh ini tidak ada bukti penularan dari manusia ke manusia lainnya. Segera diberikan kompensasi. Pihak berwenang Cina menemukan pabrik biofarmasi tersebut telah menggunakan disinfektan kadaluarsa dalam produksi vaksin Brucella atau hewan yang terjadi. Itu berarti bakteri tersebut tidak dibasmi di knalpot pabriknya seperti dikutip dari Xinhua. Lebih dari 20 mahasiswa dan anggota fakultas Universitas Lanzhou yang beberapa di antaranya pernah ke institut tersebut telah dinyatakan positif terpapar. Biasanya menurut Komisi Kesehatan Lanzhou bahwa domba, sapi, dan babi paling sering terlibat dalam penyebaran bakteri tersebut. Hal itu diperkuat dengan laporan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat bahwa penularan brucellosis dari orang ke orang sangat jarang, tetapi beberapa gejala dapat berulang atau tidak pernah hilang. Pihak berwenang Lanzhou
mengatakan pabrik yang meminta maaf awal tahun ini telah dicabut izin produksi vaksin brucellosisnya. Kompensasi untuk pasien akan dimulai secara bertahap mulai Oktober. Cina kembali dilanda wabah virus baru terburuk setelah Wuhan. Wabah COVID yang pertama kali ditemukan di kota Nanjing di Cina telah menyebar ke 5 provinsi dan Beijing. Media pemerintah menyebutnya sebagai penularan paling luas setelah Wuhan. Hampir 200 orang telah terinfeksi sejak virus pertama kali terdeteksi di bandara sibuk kota itu pada 20 Juli. Semua penerbangan dari bandara Nanjing akan ditangguhkan hingga 11 Agustus, kata Global Times mengutip sebuah sumber. Para pejabat juga memulai tes di seluruh kota di tengah kritik atas kegagalan mereka. Semua 9,3 juta penduduk kota termasuk mereka yang berkunjung akan dites, kata berita Xinhua. Para pejabat percaya wabah ini terkait dengan varian virus Delta yang sangat menular dan telah menyebar lebih jauh karena terdeteksi di bandara yang sibuk. Manajemen bandara telah ditegur. Badan Disiplin Senior Partai Komunis mengatakan memiliki masalah seperti kurangnya pengawasan dan manajemen yang tidak profesional. Pengujian telah menunjukkan bahwa virus tersebut kini telah menyebar ke setidaknya 13 kota termasuk Chengdu dan ibu kota Beijing. Namun para ahli yang dikutip oleh Global Times mengatakan mereka yakin wabah itu masih pada tahap awal dan dapat dikendalikan. Pejabat lokal di Nanjing mengatakan bahwa 7 dari mereka yang terinfeksi berada dalam kondisi kritis. Lonjakan kasus baru telah membuat beberapa media sosial Cina berspekulasi apakah vaksin Cina bekerja melawan varian Delta. Tidak jelas apakah mereka yang terinfeksi telah divaksinasi. Sejumlah negara Asia Tenggara yang mengandalkan vaksin Cina baru-baru ini mengumumkan akan menggunakan suntikan lain. Cina sejauh ini berhasil mengendalikan sebagian besar virus dengan menutup perbatasan dan bergerak cepat untuk membasmi wabah lokal. Para pejabat percaya wabah ini terkait dengan varian virus Delta yang sangat menular dan telah menyebar lebih jauh karena terdeteksi di bandara yang sibuk. Manajemen bandara telah ditegur. Badan Disiplin Senior Partai Komunis mengatakan memiliki masalah seperti kurangnya pengawasan dan manajemen yang tidak profesional. Pengujian telah menunjukkan bahwa virus tersebut kini telah menyebar ke setidaknya 13 kota termasuk Chengdu dan ibu kota Beijing. Namun para ahli yang dikutip oleh Global Times mengatakan mereka yakin wabah itu masih pada tahap awal dan dapat dikendalikan.